Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fasarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melanjutkan rutinitas ibadah kita. Kemudian kita berharap kepada Allah semoga ibadah yang telah dilakukan secara biasa ini semakin hari semakin meningkat keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur kepada Allah atas nikmat kita masih disampaikan pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang di dalamnya Nabi SAW meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, santriwan dan santriwati rahimahullah. Malam hari ini kita akan bahas satu judul. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal kita ya, selama setahun penuh dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan satu hadis an Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam ara tasumu min sahrin minas suhuri ma tasumu Sya'bana. Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan dari bulan-bulan pada umumnya. Matasumu min Sya'bana ya. Bagaimana engkau puasanya di bulan Sya'ban? Maka Nabi mengatakan dzaka syahrun
yukfalun nasu fihi anhu. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia darinya, di antara bulan yang berada di bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Dia adalah bulan yang diangkat padanya amal. Ila rabbil alamin, menuju Rabb semesta alam. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku suka, aku senang amalku diangkat menuju Rabb semesta alam dan aku dalam keadaan berpuasa. Jamaah rahimani rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kemudian disebutkan hadisnya sahih An-Nasa'i. Kana sahabatu radhiyallahu anhum yarqubuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wa muamalatihi fi kulli hayatihi. Sudah menjadi kebiasaan para sahabat itu yarqubuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengawasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi, di dalam ibadah beliau, wa muamalatihi, dan di dalam muamalah beliau, fi kulli hayatihi, di semua kehidupan beliau. Dan termasuk yang diawasi oleh sahabat itu adalah fi syiyamihi, di dalam puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan apa? Santri yang sangat, atau penuntut ilmu yang sangat bersemangat untuk menggali ilmu dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-fardi minhu wa tatawwu. Yang diawasi oleh para sahabat itu imma dia ibadah yang bentuknya fardu, kemudian ibadah yang bentuknya tatawwu. Ibadah yang bentuknya fardu, kemudian yang bentuknya tatawwu. Ibadah yang sunnah. Untuk apa mereka awasi? Liyata'allamu minhu, agar mereka itu menuntut ilmu darinya, belajar darinya. Jadi ternyata para jemaah rahimani wa rahimakumullah, dan khususnya para penuntut ilmu itu sebenarnya enggak melulu hanya sebatas menghafal. Memang benar menghafal adalah bagian besar dari menuntut ilmu. Enggak sebatas hanya membaca kitab, tetapi juga bisa dengan cara melihat orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Terkadang para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang tua tuh enggak paham. Sebagian. Kalau misalnya anaknya berbuat salah kemudian dihukum, dan yang salahnya juga para santrinya atau santriwatinya. Tatkala pulang ini bukan laporan yang baik-baik, sampai yang buruk-buruk dilaporkan sama orang tuanya. Makan aku nggak cocok ini, sehingga orang tuanya itu jadi gelisah. Padahal yang namanya menuntut ilmu, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, adalah proses untuk melatih bagaimana santri dan santriwati itu menjadi orang yang mentalnya sudah digembleng. Digembleng itu apa? Jadi digodok. Jadi tatkala nanti terjun di masyarakat, dapat ini, dapat
dapat ini, ia sudah biasa. Dulu sudah dilatih di mana? Di pondok. Makanya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau misalnya di pondok ada kerja bakti, nggak apa-apa, karena nanti di masyarakat juga ada kerja bakti. Ada kerja bakti. Sebagaimana Nabi dan para sahabat juga sama kerja bakti. Ta'awun, tolong menolong. Kemudian yang kedua, masalah makanan. Kalau dia sudah terbiasa sederhana, dia bersyukur dengan apa yang datang kepadanya. Nanti tatkala terjun dalam kehidupan di mana dia mandiri, dia akan nerima apapun, atau bahkan yang dimasakkan oleh istrinya apa saja dia akan berusaha menerima. Atau paling tidak mencelanya, tidak mencelanya. Kalau suka dia makan, kalau tidak suka dia meninggalkan. Tidak mencela. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah dia menuntut ilmu. Makanya kalau saya boleh cerita, masa lalu menuntut ilmu itu kadang-kadang disuruh ustaz, kalau di zaman anak nyangkol sawah, disuruh ustaz mutil kopi atau bersihin kebun kopi. Kadang-kadang disuruh nyari kayu bakar, beragam, dan itu adalah bentuk salah satu pembelajaran. Kadang-kadang dimarahin, ada kalanya dimarahin. Kita dapat ilmu sebenarnya dari marah itu. Apa ilmunya? Oh, ternyata kalau orang marah itu kurang bagus wajahnya. Nah, seperti itu kan. Oh, ternyata kalau berbuat seperti ini jadi sebab menjadi orang marah. Oh, ternyata yang seharusnya orang enggak marah jadi marah. Oh, ternyata saya sudah berbuat salah, menyebabkan orang jadi marah. Harusnya saya jangan berbuat salah yang menyebabkan orang terjatuh kepada perbuatan dosa. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tapi begitulah, namanya anak-anak itu masanya menuntut ilmu, masanya belajar, namun juga ada masanya bermain. Maka kadang-kadang juga menjadi ujian bagi para pendidiknya, ya. Kadang ada santri itu Bapak Ibu sekalian nemu kawat bengkok, ya, meja itu tok bolong kayak sarang tawon. Padahal mejanya untuk belajar. Kadang-kadang malam-malam main bola. Kadang-kadang apa lagi? Jemur baju sebulan mungkin gak diangkat-angkat. Sampai disarangi semut. Beragam. Nah, inilah dia, terpaan hidup ini akan ada ujian-ujian. Nah, liyata'allamu, untuk menuntut ilmu. Wa hadzal hadits yaqulu Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala, qultu ya Rasulullah lam araka tasumu sahran minas suhuri ma tasumu min sabban. Maksudnya adalah ay la tuksiru min siyami tatawwu. Aku tidak melihat engkau memperbanyak puasa tatawwu, puasa sunnah di bulan-bulan yang lain dalam setahun penuh, bimisli ma tuksiru min siyami Sya'ban, sebagaimana engkau memperbanyak puasa dari bulan Sya'ban. Oleh sebab itu kata istri beliau, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftiru. Aku melihat Rasulullah berpuasa sampai aku katakan Rasulullah enggak pernah berbuka, maksudnya enggak putus-putus. Maka setelah saya dengar penjelasan ini, ya, kata para asatidzah, kata para ulama,
bahwasanya bulan Sya'ban itu boleh kita puasa dari awal Sya'ban sampai pertengahan Sya'ban, puasa terus. Boleh. Puasa terus. Namun setelah pertengahan Sya'ban 15 ke atas maka dihukumi makruh. Kalau puasa terus dihukumi makruh. Kalau menjelang akhir Sya'ban ya, hendaklah dia tidak berpuasa ya. Utamanya lagi kalau hari tersebut adalah hari yang diragukan, maka tidak boleh kita berpuasa pada hari tersebut ya. Misalnya pada tanggal berapa? Setelah tanggal 29, besoknya ini hari yang diragukan, misalnya besok itu tanggal 1 Ramadan apa 30 Sya'ban, seperti itu, berarti hari yang diragukan, maka kita tidak berpuasa ya. Jangan berpuasa padanya, dilarang berpuasa pada hari yang diragukan. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menjelaskan sabab syiyamihi, sebab beliau memperbanyak puasa di bulan tersebut. Syahrun yukfalun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan, bulan yang banyak dilupakan oleh manusia yang berada di antara Rajab dan bulan Ramadan ya. Ini untuk memperbanyak ibadah. Jadi manusia dulu di zaman para sahabat itu kalau datang bulan Rajab mereka bersemangat ibadah. Kenapa kok bulan Rajab semangat? Karena bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang mulia, salah satu bulan haram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat semangat. Beda dengan zaman kita ini. Nah, Rajab nah apa? Nah, situlah itu ibadahnya, ya kan? Nah, beda dengan generasi pendahulu umat ini. Tatkala bulan Sya'ban mereka bersemangat. Tetapi setelah datang tatkala bulan Rajab mereka bersemangat. Tetapi setelah datang bulan Sya'ban, nah, mereka lupa untuk tetap bersemangat menyongsong bulan Ramadan. Ya, mereka lupa. Maka Nabi mengatakan apa? Zalika syahrun yaqfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Ya, ini lupa dari memperbanyak ibadah. Padahal kata Nabi SAW, wa huwa syahrun turfa'u fi'il a'mal, dia adalah bulan diangkatnya amal. A'malu bani Adam minal khairi wa syarri, amal anak-anak Adam dari amal yang baik maupun amal yang buruk. Wa ta'ati wal maksiyati, amal taatnya dan amal maksiatnya ila rabbil alamin, menuju Rabb semesta alam. Walidzalika, oleh sebab itu, yang bagi antakunal a'malu fihi sholihah, hendaklah kita mengisi di dalamnya dengan amal-amal soleh, amal-amal soleh. Dan di antara amal soleh yang paling utama itu adalah berpuasa, ya. Berpuasa. Namun kita ini diuji di zaman sekarang ini. Diuji dengan apa? Dengan banyaknya makanan, ya, kelezatan sehingga berat untuk berpuasa, ya, berat untuk berpuasa. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini ada beberapa bahasan. Yang pertama, diangkatnya amal. Amal kita itu diangkat, itu kata para ulama dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah diangkat setiap hari 2 kali setiap hari. Berarti ini amal harian. Amal yang diangkat harian. Innal a'malal ibad tu'radu 'ala Allah azza wa jalla ala thalathati ahwal. Yang pertama al-'aradul yaumi wa yaqa'u marrataini kulla yaum. Yang pertama adalah penyerahan amal dihadapkan kepada Allah 2 kali dalam setiap harinya. 2 kali dalam setiap harinya. Sebagaimana telah datang dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikah
saling bergantian di antara kalian para malaikat billaili wa malaikatum bin nahari. Malaikat malam dan malaikat siang bergantian, ya, semua kita. Wa yajtami'una fi sholati subhi, mereka berkumpul atau istilahnya bertemu di waktu salat subuh. Wa sholatul asri wa sholatil asri, dan salat asar. Jadi yang sip dari subuh sampai asar naik di waktu asar, bawa amal, ya kan? Ternyata amalnya penghujungnya sepak bola. Setiap hari ada sepak bola. Na'udzubillah. Berarti diangkat amalnya, diangkat. Maka beruntunglah kalau dia tatkala malaikat datang waktu asar, dia sudah ambil wudu, dia sudah duduk di shop sholat, mau sholat berjamaah sholat asar. Nanti setelah sholat asar dibawa naiklah oleh malaikat amal tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, wa yas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Artinya apa? Sedang apa hambaku itu? Tatkala kalian meninggalkannya, ya. Alangkah bahagianya kalau kita semuanya, laki-laki ataupun perempuannya, ternyata sedang apa? Sedang sholat. Apalagi sholatnya berjamaah. Maka malaikat akan mengatakan wahum yusallun, mereka sedang sholat. Padahal Allah tahu, ya kan? Allah tahu. Kemudian wa atainahum wahum yusallun, kami pun mendatangi mereka wahum yusallun, mereka juga sedang sholat. Jadi malaikat yang datang subuh-subuh, yang mau menggantikan malaikat sip malam, nah, berarti dia datang, kita sedang sholat. Kemudian tatkala sore harinya ia mau berangkat naik ke langit, ditinggalkan dalam keadaan sholat. Maka ia akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna, ya, kami tinggalkan mereka, mereka sedang sholat, dan kami datang kepada mereka, mereka sedang sholat. Alangkah nikmatnya jika hamba tersebut selalu seperti itu. Nikmat, ya. Makanya ada saya pernah baca satu tulisan yang sangat indah menurut saya. Betapa bahagianya, betapa mulianya orang tersebut tatkala berada di 3 keadaan. Yang pertama apa? Gelisah sebelum sholat. Ada enggak yang gelisah sebelum sholat, ya? Pokoknya kalau belum sholat itu gelisah. Ada mau kerja mau apa, kalau belum sholat sementara panggilan azan sudah dikumandangkan, mau kerja mau rapat, dia gelisah dia. Aduh, jangan kayak guru komat, gelisah. Kemudian yang kedua, nikmat ketika sholat. Aduh, masya Allah, ya. Jadi begitu sholat itu nikmat. Makanya paling nikmat sholat itu kalau kita bisa nikmat sholat. Jangan sampai ada penghalang atau pengganggu yang mengganggu ibadah sholat itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan di masjid kita ini bisa bisa khusyuk, nikmat tatkala sholat. Sebenarnya pengurus masjid DKM itu sudah berusaha, ya, agar bisa khusyuk di dalam sholat. Tapi khusyuk itu ternyata bukan hanya berkait dengan tempat saja. Kadang-kadang tempatnya sudah bagus, sudah rapi, sudah wangi, tapi yang sholatnya tadi nggak ada persiapan, tetap nggak khusyuk, ya kan? Tetap nggak khusyuk. Padahal dalam agama kita itu sudah diadakan mukadimah sebelum sholat fardu dengan apa? Dengan ada tahiyatul masjid, kemudian setelah itu berzikir terlebih dahulu, baru setelah itu sholat.
maka insya Allah lah sudah ada mukadimah agar bisa khusus sholat. Tapi kalau sebelum sholat yang dibukanya YouTube gini-gini, wah ini begitu takbir langsung ngebayang, blank di sini, langsung ngebayang. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah tenang setelah sholat. Saya ulangi ya, gelisah sebelum menunaikan sholat, nikmat ketika sholat, dan tenang setelah sholat. Ada orang yang setelah sholat itu bukan tenang tapi hampa. Sholat ini kayaknya nggak ada bobotnya gitu kan, kosong kayaknya. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di waktu-waktu tersebut diangkat amal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua aradul usbu'i wa yaqa'u marrataini aidon yaumal isnin wa yaumal khamis. Yang kedua diangkat lagi amal pekanan. Jadi setiap hari ada amal harian disetorkan, nanti ada amal pekanan. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu enggak main-main di dalam mengurusi hamba-hambanya, utamanya dalam perbuatan ketaatan-ketaatan. Gak ada yang main-main, gak ada. Sampai catatan harian ada, catatan pekanan ada. Sehingga untuk pekanan ini Nabi SAW mengatakan tu'radul a'mal yaumal isnin wal khamis fa uhibbu an yuradu amali wa ana shaim. Nah, yang pekanan ini adalah hari Senin dan hari Kamis. Berarti 2 kali dalam sepekan. Setiap hari Senin, kemudian setiap hari Kamis diangkat. Maka Nabi puasa pula hari Senin dan hari Kamis. Berarti gimana nih? Puasalah kita besok ya Senin. Besok Selasa. Puasa, Kamis, puasa ya. Berarti apa? Puasa. Karena Nabi mengatakan fa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaim. Aku suka tatkala amalku disetorkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang ketiga al-aradus sanawi, ya. Pengangkatan amal tahunan wa yaqau marratan wahidatan fi syahri Sya'ban, ya. Dan dia diangkat ya sekaligus di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Nabi juga mengatakan wa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Aku suka amalku diangkat dan aku dalam keadaan berpuasa. Aku dalam keadaan berpuasa. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada soal pertanyaan dari para ulama. Limadza khassan Nabi sallallahu alaihi wasallam bishaumi duna sairul ibadah? Mengapa Nabi SAW itu menghususkan puasa? Padahal ibadah itu bukan hanya puasa. Ada baca Quran, ada sholat sunnah, mungkin sholat malam, sholat duha, atau bersedekah, ya kan? Atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau membahas ilmu yang ilmu adalah sangat utama. Tapi mengapa Nabi menghususkan puasa di bulan tersebut? Maka kata para ulama, li'anna shauma min afdhalil a'mal, karena puasa itu adalah termasuk amal yang paling utama. Dan ternyata memang amal utama ini sedikit peminatnya. Sedikit. Dan ada yang diberikan rizki dengan itu, ada yang tidak. Maksudnya ada orang yang kuat dia berpuasa, ada yang tidak kuat. Ini adalah amal yang utama. Ada juga mengatakan fasaumu ibadatun la riya'a fiha. Puasa itu adalah ibadah yang tidak ada riyaknya. Maksudnya
nggak diketahui orang. Ya sudah, mendingan disembunyikan, ya, mendingan disembunyikan, nggak usah dikasih tahu orang. Jadi saya itu pernah ngajar di Ahwat. Ternyata pas ngajar tuh santriwatinya pada ada yang ngantuk gitu. Wah, ngantuk gitu kan. Ditanya tidurnya jam berapa? Tidurnya sesuai sebenarnya jam sekian sampai jam sekian. Oh mungkin kurang makan buah, kata saya begitu kan. Oh mungkin kurang makan buah, jadi apa? Ngantuk. Jadi saya beliin buah, saya ambilin buah. Pas dibagi-bagi, ternyata pada puasa. Buahnya udah dibagi-bagi, ternyata apa? Pada puasa. Oh pantesan ya. Pada puasa. Akhirnya apa namanya? Jadi maluan bagi-baginya, ya kan? Jadi bisa apa namanya? Enggak ketahunan. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang tidak ketahunan. Kalau enggak ketahunan ya udah enggak usah apa? Enggak usah dikasih tahu orang. Sembunyikan aja. Kemudian yang ketiga, anna sauma yatahaqqaqu fihi sabr bi anwa'i salasah. Karena puasa itu adalah yang bisa mewujudkan di dalamnya bersabar. Jadi kalau kita ingin melatih kesabaran, maka latihan yang paling efektif adalah dengan apa? Berpuasa. Berpuasa. Berarti dengan tidak banyak berpuasa itu semakin tipis kesabarannya. Ya, semakin tipis kesabaran. Berarti apa namanya? Latih dengan berpuasa. Karena puasa itu pertama adalah as-sabru 'ala ta'ah. Bisa sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Coba pertanyaan, puasa sebuah amal ketaatan apa bukan? Ketaatan. Nah, orang yang taat berarti dia sabar melaksanakan ketaatan. Berarti dia sabar. Imma dia puasa sunnah atau juga puasa fardu nanti. Dia puasa fardu nanti. Karena bagi orang-orang yang tidak punya kesabaran, ya, kalau antum pengen tahu, lihat aja di pasar. Sehari di awal Ramadan itu sudah setengah-setengah. Ini kayaknya setengah Ramadan, setengah bukan. Itu baru sehari di pasar. Kalau 2-3 hari, apalagi sudah sepekan di pasar, maka itu sudah seperti hari-hari biasa. Bukan lagi seperti bulan Ramadan. Nah, kenapa? Itu tadi, mereka enggak pada sabar. Enggak pada sabar. Tapi yang kedua, as-sabru 'alal maksiyah. Sabar untuk tidak bermaksiat. Ya, sabar untuk berusaha menjauhi maksiat. Orang yang puasa itu lebih sabar menjauhi kemaksiatan ketimbang yang tidak berpuasa. Mau marah, iya ya, puasa. Enggak boleh marah. Ada kan seperti itu. Jadi apa? Tertahan. Mau nipu, puasa. Itu apaan? Puasa kalau nipu, ya kan? Mau apa lagi? Jadi ada benteng untuk apa namanya? Untuk menghindari maksiat. Kemudian yang ketiga, wasobru ala aqdarillah. Bersabar atas takdir Allah al-mu'alimah yang menyakitkan. Apa maksudnya takdir yang menyakitkan? Dengan puasa, ya perutnya lapar. Kadang-kadang apa namanya? Pening kepala, ya kan? Pening kepala. Apalagi udah lama nggak puasa misal, terus puasa, kepalanya apa? Pusing. Akan tetapi dia tetap bersabar, maka ini diperoleh dengan amal puasa. Diperoleh dengan amal puasa. Maka disinilah Nabi SAW mengutamakan ibadah puasa, ya. Mengutamakan ibadah puasa. Yang kedua, faidah yang kita petik dari sini, Nabi mengatakan zakat sahrun yuqfalun nas fihi. Jadi kenapa ibadah puasa di saat itu utama? Karena ibadah di saat orang lain lalai itu memiliki keutamaan yang besar. Ya,
Pertama berarti ini hadisnya ya di bulan Sa'ban ini sedikit yang puasa, kecuali orang-orang yang memang dia menuntut ilmu dan dia membahas ilmu, kemudian dia akan malu kepada Allah. Bahas ilmu kok tidak diamalkan. Ia akan malu, menuntut ilmu kok tidak diamalkan. Sementara orang dikatakan alim itu setelah dia tahu, dan setelah tahu dia belum dikatakan alim sebelum dia mengamalkan ilmunya. Setelah dia tahu kemudian dia mengamalkan, barulah dikatakan itu orang alim. Orang alim. Hanya sebatas berilmu saja, belum mengamalkan, belum dikatakan orang alim. Belum. Orang alim itu berilmu dan mengamalkannya. Ya, makanya tugas berat bagi para penyampai ilmu adalah ilmu yang disampaikannya. Ilmu yang disampaikannya. Nah, bentar ya. Silakan azan dulu. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sebentar lagi insyaallah. Tadi kita sampai pada ibadah yang utama adalah di saat orang lain lalai, di saat orang lain lupa, maka dia beribadah dengan ibadah yang tidak dilakukan orang banyak, yaitu puasa di bulan Sa'ban. Nah, berarti kita berusaha latihan puasa. Yang kedua apa?
ibadah yang banyak orang lalai adalah di waktu malam. Di waktu apa? Di waktu malam. Di mana orang lain pada tidur, kemudian kita bangun, maka ini utama, ya, utama. Ajibnya lagi, kalau ayat yang kita baca di waktu malam itu yang tadinya jadi lupa, ingat ayat tadi. Kita baca Quran, malah baca Quran di waktu malam dengan di waktu siang beda. Kalau di waktu malam kita baca itu melekat di sini, ya, mudah hafal. Makanya penuntut ilmu itu bagusnya sering bangun malam, kemudian membaca Quran di waktu malam, karena dia akan apa? Akan mudah melekat. Apalagi kalau yang menghafalnya, membacanya adalah masih anak-anak usia pendidikan, itu akan sulit lupa. Tapi kalau santri tidur terus, subuh kesiangan, sholat subuhnya masbuk, padahal bapak-bapak yang rumahnya di ujung sana sebelum qomat sudah nyampe, wah ini mah santrinya bagaimana nih ya? Harus apa? Harus dirubah kebiasaan itu ya, harus dirubah. Nah, kemudian berikutnya adalah mengingat Allah di saat orang lupa. Kapan? Satu tadi puasa di Syaban, bulan Syaban. Dua tadi di waktu malam. Tiga di waktu ke pasar. Di waktu gimana? Di pasar. Nah, di pasar itu banyak orang yang ingat atau banyak yang lupa? Jamaah, banyak yang ingat atau banyak yang lupa? Banyak yang lupa. Ya. Banyak yang lupa. Oleh sebab itu ketika orang banyak lupa, kemudian kita berzikir, maka ini akan memiliki pahala yang besar, keutamaan yang besar. Makanya dalam hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, Man dakhala suqa, barang siapa yang masuk ke pasar, kemudian faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Ulangi lagi. Dia harus hafal doa ini. Ya, mungkin nak masuk catatan dulu, tinggalan catatannya ya. Harus hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Biyadihil khair. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba ulang lagi. 2 3. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mau masuk pasar, baca doa ini, kata Nabi apa? Katabalahu alfa alfi hasanah, Allah tuliskan 1.000.000 kebaikan. Kenapa? Besar sekali keutamaannya. Karena orang banyak yang lupa, main selonong baik pasar, ya kan? Sudah mikir ke untung dan rugi. Kemudian yang kedua, enggak cukup dengan itu, Nabi mengatakan wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah, Allah hapus 1.000.000 keburukan. Gara-gara apa? Gara-gara ke pasar. Allah hapus 1.000.000 keburukan. Wa rafa'alahu alfa alfi darajah, diangkat 1.000.000 derajat. Nah, ini bedanya ya, orang yang ke pasar yang tahu ilmu dengan yang tidak tahu ilmu.
Dalam riwayat lain disebutkan wa bana lahu baitan fil jannah, dibangunkan baginya satu rumah di surga. Luar biasa kan? Luar biasa ya. Ini menunjukkan apa? Utamanya ibadah di saat orang lain lupa, lalai. Mungkin kita berpikir banyak banget Allah kasih pahala ya. Kalau setiap ke pasar bangun satu rumah, setiap pasar bangun, banyak banget Allah bangunkan rumah. Emangnya apa susahnya bagi Allah? Gak ada susahnya, ya, gak ada susahnya. Kalau kita iya mau bangun satu rumah aja susah, ya kan? Apalagi gak punya fulus, susah. Tapi bagi Allah tidak, ya, tidak susah, mudah, sangat mudah. Tapi para jamaah rahimani rahimakumullah, apa faedah yang kita bisa petik dari hadis berkaitan dengan masuk pasar ini? Pertama, ketahuilah, kata Al-Imam Atibi, beliau mengatakan, barang siapa yang ke pasar kemudian dia membaca doa ini, maka dia akan termasuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang tidak melalaikan mereka, ya, perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Walaupun mereka dagang, walaupun mereka jual beli, mereka tetap ingat Allah. Tetap ingat Allah. Wa iqamis shalah, dan tetap mendirikan salat. Begitu salat dikumandangkan, ditinggalkan dagangannya. Wa ita'i zakah, tetap mengeluarkan zakat. Kalau nisab, kalau tidak nisab maka ia berinfak. Orang dagang itu harus banyak-banyak berinfak. Yakhafuna yawman yatalaqabu, yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub. Mereka takut dengan satu hari di mana hari tersebut hati dan penglihatan berguncang. Hati dan penglihatan berguncang. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, agar mereka berbuat demikian itu agar mereka mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang lebih baik terhadap apa yang mereka perbuat. Ya, yang lebih baik. Wa yazidahum fi min fadlihi, dan Allah menambahkan dari karunia-Nya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Nah, itu faidah yang pertama. Jadi dia dicatat sebagai laki-laki yang tidak melalaikan dari jual belinya, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pasar adalah tempat berjual beli, ya. Yang namanya pasar itu enggak melulu pasar itu, enggak. Kata para ulama apa? Tempat yang dilakukan di dalamnya berjual beli. Imma itu pasar tradisional, pasar modern, mall-mall, ya kan? Apalagi Maret Indo, supermarket atau toko-toko besar lainnya, berarti itu masuk pasar lah kita, ya, masuk pasar. Berarti baca baca zikir tersebut, baca agar dapat pahala, ya. Nah, kalau misalnya masuk ke toko di kampung, berarti nggak baca doa, baca aja doa, karena kita masuk ke toko, berarti pasar, tempat jual beli, ya, tempat jual beli, baca. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah di tempat yang seperti itu, yang banyak keburukannya, tetapi masih ada peluang untuk mendapatkan pahala, ada peluang untuk dihapuskan dosa, ada peluang diangkat derajat, namun bagi orang yang mengetahui ilmunya. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang pasar, maka teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul biqa'i khair?" Tempat yang paling baik itu apa? Wa ayyul biqa'i syarr? Dan apa tempat yang paling buruk? Maka qala la adri hatta as'ala Jibril alaihi salam. Nabi tidak mengatakan, Nabi tidak tahu. Sampai Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Fa sa'ala Jibril alaihi salam fa qala la adri. Malaikat Jibril enggak tahu juga. Hatta as'ala Mikail, sehingga bertanya kepada malaikat Mikail. Faja'a, maka ia datang, fa qala khairul biqa' al masajid. Sebaik-baik tempat itu adalah masjidnya. Masjidnya. Wasarul biqa'i al aswaq. Seburuk-buruknya tempat itu adalah pasarnya. Baik. Kenapa masjid ini disebut sebaik-baik tempat? Disebutkan fal masajidu mahalun nuzuli rahmatillahi azza wa jalla. Masjid itu adalah tempatnya turun rahmat Allah taala. Tempatnya turun rahmat Allah, tempatnya turun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa fadlihi, dan karunia-Nya. Kemudian juga disebutkan apa? Li'annaha au annal masajida ahabbul amakin ila Allah azza wa jalla. Tempat yang paling disukai oleh siapa? Oleh Allah. Nah, makanya kita harus nyaman, harus tenang berada di tempat yang paling disukai oleh Allah. Jangan ribut, jangan kemana-mana pikirannya, ya, supaya betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apalagi? Li'annaha baitut ta'ah, karena di masjid itu adalah rumah ketaatan. Masjid itu isinya itu harus diisi dengan ketaatan, ya, bukan berdagang di masjid. Makanya nggak boleh, ya, nggak ada keberkahan. Ya, semoga Allah mencabut keberkahannya barang siapa yang jual beli di mana? Di masjid. Tapi dia tempat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahsusatun bizikr, ya, khususnya adalah tempat berzikir. Makanya Ustaz nasihatkan kepada seluruh para santri, ya, tatkala di masjid itu jangan ngobrol, ya, tapi apa? Berzikir. Bagus mana ngobrol dengan zikir? Zikir. Astagfirullah, ya. Atau baca Quran, murojaah hafalan Qurannya. Seperti itu. Karena memang ini tempatnya. Kemudian juga yaqra'u fihal Qur'an, dibaca di dalamnya Quran. Wa yunsharu fihal ilm, disebarkan di dalamnya ilmu. Wa yajtami'ul mu'minun, berkumpul di dalamnya orang-orang beriman. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan tersebut. Termasuk orang-orang beriman. Wa fiha yakunu zuhuru syairuddin, di dalam masjid itu tampak siar-siar agama, ya, tampak siar-siar agama. Makanya kalau ke masjid, ya, harus yang rapi. Sekarang ataupun saat nanti pulang di rumahnya masing-masing. Jangan ke masjid pakai kaos oblong, ya, pakai baju gambar tengkorak, cengkeh rajangan, miwon pakai ke masjid. Kaos apa? Cap miwon. Apalagi, Pak? Jangan, ya. Kemudian apalagi? Wa hudurul malaikah. Banyak sekali ini keutamaan. Jadi hadir para malaikat. Saya yakinnya kita ini kalau misalnya ditampakkan oleh Allah pintu kegaiban, akan takjub kita di masjid. Banyak sekali malaikat, akan banyak sekali malaikat. Wa hudurul malaikat. Makanya ada malaikat yang keliling-keliling mencari apa? Majelis zikir. Oh, ternyata di sini ada majelis zikir. Maksudnya adalah majelis ilmu. Terus dipanggil teman-temannya, sini semuanya berkumpul malaikat di sini. Naam.
Kemudian yang terakhir puncaknya adalah masjid itu disandarkan kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillah. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun untuk meninggikan Allah Ta'ala. Nah, kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekarang bandingkan dengan pasar. Wal aswaq fahiya mahalul af'ali syaiton. Di pasar ini tempatnya syaiton bekerja. Banyak banget syaiton ini. Baik syaiton yang nampak ataupun yang tidak nampak. Banyak apa sedikit? Banyak, Pak. Makanya jangan senang-senang ke pasar, ya. Di antaranya adalah minat toma. Apa itu toma? Berangan-angan. Dagang supaya jadi wong kayo, ya kan? Supaya untung banyak angan-angan. Kemudian apa namanya? Supaya dagangannya banyak untung harus banyak modal walaupun berutang. Akhirnya berangan-angan. Oh, umur masih panjang, utang untuk berdagang. Wal ghaflah, yang kedua tempatnya lalai. Banyak yang lalai di pasar ini, banyak yang lupa. Coba perhatikan aja. Kalau subuh misalnya, saya sering lihat di Masjid Anak Kuba itu, yang masjid pinggir jalan, itu paling-paling sebaris yang sholat itu. Sebaris. Itu pun yang sholat sebaris itu mungkin sebagiannya mikirkan apa? Sambil mikir dagangannya, yang ditinggalkan. Mudah-mudahan aman dagangan saya, gitu mungkin. Namanya juga di pasar. Tapi kalau kita keluar lihat, dari ujung ke ujung, dari depan Nur Arafah sampai ke mana? Depan Polsek itu orang melulu isinya. Alangkah banyaknya. Kalau dia masuk ke masjid semuanya, kira-kira gimana? Penuh masjid, nggak muat. Ini menunjukkan apa? Banyak yang lalai. Sudah lalai ke pasarnya, nggak pada baca doa, ya, nggak pada baca doa. Kemudian setelah itu apalagi? Di antaranya diisi dengan apa? Likasrotil halaf, banyaknya sumpah. Tapi sumpahnya sumpah modalnya lagi belum dapet. Belum dapet. Sumpah modalnya lagi belum dapet. Gara-gara ditawar tadi, ditawar. Boleh enggak sekian? Wah, modalnya belum dapet. Sumpah. Apalagi? Wal kadzib fiha, banyaknya kebohongan. Wal ghos, banyak ada juga apa? Penipuan di pasar. Ada yang pernah ketipu di pasar? Ada yang sering ke pasar, ketipu, ya kan? Asli nggak taunya KW. Apalagi wal khida wal ghaflah an zikrillah ta'ala wa ikhlafil wa'di, menyelisihi janji. Makanya sering ada yang ribut di pasar itu gara-gara nggak tepat janji. Kapan dengan nak bayar, ya kan? Wasu'il muamalah, buruknya muamalah. Riba di dalamnya ada dan yang lainnya. Nah, itulah sehingga dia menjadi tempat yang seburuk-buruknya. Kemudian juga di dalam pasar tersebut banyak terjadi dosa-dosa, ya, banyak terjadi dosa-dosa. Kadang-kadang ya pedagang-pedagangnya nggak nutup aurat, ya kan? Nggak nutup aurat. Makanya santri-santri sebenarnya lebih aman nggak usah sering-sering ke pasar. Nggak usah sering-sering ke pasar, ya, Rip. Karena di pasar itu banyak apa? Banyak kemaksiatan. Tapi anehnya santri ini senang ke pasar, ya, senang ke pasar. Walaupun nggak punya duit. Tip.
Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini dibalik amal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir saya sampaikan, lalu amal apa saja yang kita harus berbanyak lakukan di bulan Sa'ban ini? Mudah-mudahan kita bisa milih yang mana yang kita bisa lakukan. Ya banyak, kita bisa baca Al-Quran, bisa bersedekah, ya kan? Bisa puasa seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebentar lagi, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita sampai bulan Ramadan. Maka bagaimana kiat untuk menyongsong bulan Ramadan? Maka apa persiapan kita? Sebagian mungkin sudah stok kurma, ya kan? Sudah stok apa lagi? Beras, stok gula, ya. Apa persiapan untuk menyongsong Ramadan? Persiapan yang pertama dan utama adalah persiapan ilmu. Persiapan apa? Ilmu. Nanti ini insya Allah persiapan ilmu saya akan sampaikan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ya, persiapan ilmu menyongsong Ramadan. Persiapan ilmu. Yang kedua, setelah kita siapkan ilmu, berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Walaupun Ramadan belum datang, tapi dicicil, diamalkan. Tentunya bukan puasa Ramadan atau bukan hal-hal yang berkait dengan Ramadan. Yang ketiga, saya ingatkan bayar utang. Bayar utang. Utang apa Ustaz? Anda punya utang? Maksudnya utang puasa, ya. Utamanya ibu-ibu yang masih pada punya utang, bayar utangnya, ya. Bayar. Kecuali yang menyusui atau yang hamil, boleh dibayar dengan bayar fidyah. Bayar fidyah. Memang terjadi perbedaan ulama. Ada yang mengatakan bayar fidyah iya, qada puasa iya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih cenderung kepada pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah ketika putrinya hamil di saat bulan Ramadan, maka ia mengatakan boleh untuk tidak berpuasa, kemudian membayar fidyah. Membayar apa? Membayar fidyah. Nah, bayar utang bagi yang memang punya utang dan dulunya memang karena haid, maka harus bayar utang. Yang belum dibayar, yang sudah dibayar alhamdulillah. Yang keempat, jauhi amalan-amalan yang banyak dilakukan orang namun tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah apa? Mengkhususkan sedekah di bulan Sa'ban. Sedekah apa namanya? Sedekah ruwahan, ya ruwahan. Sedekah yang nggak usah dikhususkan, ya, nggak usah dikhususkan. Nah. Kemudian kirim doa. Karena biasanya nggak kirim doa ini khusus di bulan Sa'ban. Kirim khususon hilang bahdoyo Al-Fatihah misalnya. Ngirim doa, mendoakan para sepuh boleh, cuman nggak usah dikhususkan. Jadi kan saja rutinitas. Kemudian yang ketiga, mengkhususkan ziarah kubur. Yang mengkhususkan ziarah kubur, kita sering saksikan kalau mulai hari Ramadan, kuburan mulai ramai, ya. Mulai bermunculan dagang. Dagang apa? Dagang kembang. Ya, dagang kembang. Karena tradisi masyarakat kalau mau Ramadan satu, yang kedua kalau mau Idul Fitri, berziarah kubur. Mereka beranggapan ziarah kubur itu seperti ziarah di saat orang tua masih hidup, mengunjungi. Ya. Padahal ziarah kubur itu bukan itu tujuannya. Ziarah kubur itu untuk mengingatkan akhirat. Kemudian ada di sebagian tempat melakukan amalan padusan. Kalau kata orang Jawa, padusan, tahu nggak? Padusan, keramasan, mandi seperti mandi janabah menjelang Ramadan. Kayak besok Ramadan, sekarang kita mandi janabah seperti mandi janabah. Kan nggak cukup. Maksudnya adalah mensucikan badan untuk menyongsong Ramadan. Ini juga tidak benar, ya. Ini tidak benar. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita, kemudian menjadi amalan yang dinilai sebagai amal soleh, juga termasuk yang mendengarkannya juga dicatat sebagai mendengarkan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau bulan Sa'ban tepat diangkatnya amal. Tapi bagaimana orang yang meninggal sebelum bulan Sa'ban? Apakah amalan mereka masih diangkat bulan Sa'ban? Ya, kalau yang meninggal sebelum bulan Sa'ban itu sudah diangkat amalnya di saat dia meninggal, itulah ada terakhir diangkat. Ya, diangkat kan dibawa naik ruhnya kemana? Naik. Kalau orang mukmin dia akan tembus langit 1, langit 2, terus setelah sampai sana Allah perintahkan kembalikan lagi ruhnya kemana? Ke jasadnya, tapi amalnya disuruh diletakkan fi iliyin. Diletakkan di tempat yang
tinggi. Nah, itu terakhir ya. Nanti di bulan Sa'ban dia nggak ada lagi amalnya. Orang yang sudah meninggal ya kan, sudah putus amalnya. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa tidak boleh ada budi? Ada budi yang kayak mana ya? Ustaz ini, Ustaz lupa ya. Ada budi itu ada kayak apa? Lupa Ustaz. Allah bisa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.